kami, karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup. Hanya Engkau Tuhan yang kami butuhkan, hanya Engkau Tuhan. Ku rindu untuk pujian kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah sore petang hari ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya kami semua dalam penyertaan-Mu sehingga sinyal kami dapatkan yang terbaik, sehingga kami bisa semuanya bersama-sama menyembah memuji Engkau. Mari kita naikkan pujian ini. Menunggumu, bagai tanah gemersuan menanti datang begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau. Bisa tidur, tapi kami malah jadi hatiku tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati dan bawaku padamu, tinggal dalam indahnya kasih, seperti rusa yang mau rindu aliran sungai. Begitu jiwaku Tuhan, hanya Engkau ada yang tersembunyi bagimu. Tinggal dalam dekat kasih-Mu, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, sayang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, tak bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Haleluya, haleluya.
kami Tuhan, haus akan Engkau, rindu Engkau, bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sangat indah. Ku berharap memandang wajah Yesus kekasih jiwa. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu saat indah. Saat ku berada memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku eratkanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Haleluya. Amin. Anugerahmu hadiratmu Tuhan, hadir. Menikmati kau, anugerah. Menikmati kau. Biarlah hadiratmu sore ini mencengkeram setiap kami. Biar kami menikmati hadiratmu Tuhan.
Kami bersyukur kalau sore petang hari ini kami boleh dipersatukan dalam Tuhan, ibadah, membeli istri, semua karena kasih anugerah Tuhan semata-mata, bukan kegagalan kami. Syukur Tuhan, saya Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, bahwa setiap kami, jika sekitar kami akan menerima kebenaran firman Allah, Tuhan berikan setiap kami roh pengertian, supaya kami mengerti kebenaran firman. Bukan dengan lega kuat kami, tapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja atas kami. Dan hamba-Mu yang petang hari ini Tuhan percaya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami apa yang Kamu sampaikan bukan antara hamba-Mu, tapi rekayasa otak hamba-Mu. Kuasa Roh Kudus yang berbicara betul. Terima kasih Bapa. Hati saudara kami yang belum masuk ini, kami semua yang hadir, perkirakan cerita Tuhan Allah dari awal pertengahan di akhir di dalam tangan kuasa Tuhan yang berdaulat, yang mengambil alih atas setiap kami, Tuhan yang menguasai roh, jiwa dan kami dengan Kristus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap dengan kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Ada ibu ya? Salam. Ya, shalom. Salam. Ya, ada Ibu Heti Simanjuntak. Oh iya. Bersyukur kalau sore hari ini boleh ketemu lagi di ibadah family ministry ini. Setelah sekian lama nggak pernah jumpa. Iya. Nah, Bapak Ibu, khotbah saya sore ini saya beri judul Hidup Penuh Kristus. Gimana suara saya, Bapak? Bagus, Pak. Bagus. Ya. Boleh buka doa dalam doa dulu, Pak. Oh, gitu. Ya. Tadi udah berdoa kayaknya. Sudah. Oh, udah Sudah, ya. Pak. Ya, lanjut. Ya. Cuman suaranya suka hilang-hilang nih, Pak. Oh, gitu ya. Iya, jadi ya nggak kedengeran tadi. Oke. Sudah doa padahal. Iya, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Kita buka dulu Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Efesus 4 ayat 13, 15. Oh, saya share screen dulu ya. Iya, Pak. Silakan. Iya, lupa saya. Efesus 4 Ayat 13, 14, Pak. Iya. Ya. Hidup dipenuhi Kristus. Efesus 4 ayat 13, 14, dan 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih
kita bertumbuh dalam segala hal ke arah ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Allah menginginkan kita hidup dalam kepenuhan Kristus, ya. Dan kepenuhan Kristus itu dari bahasa Yunani pleroma yang dapat diterjemahkan apa yang memenuhi dia yang dipenuhi dengan jumlah yang lengkap, keadaan yang penuh, keadaan yang genap. Ya. Dengan demikian Bapak Ibu, kepenuhan Kristus itu bisa diartikan pengenalan di dalam kasih karunia hingga kita mencapai keadaan yang sempurna dan genap di dalam Kristus. Nah, menjadi orang yang beragama Kristen itu tidaklah cukup. Ya, tidak cukup, tapi harus mengalami kepenuhan Kristus. Kenapa? Jadi orang Kristen harus mengalami kepenuhan Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat 16 Tuhan katakan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Ya. Demi kasih karunia. Jadi kalau kita mengalami kepenuhan Kristus, kita akan semakin menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya. Jadi karena itu gereja Tuhan harus mengalami kepenuhan Kristus. Gereja Tuhan harus mengalami pertumbuhan dalam tingkat komunal, karena di ayat 13 tadi diawali dengan kita semua. Ya. Kita mengalami tingkat pertumbuhan secara komunal, ini berkaitan dengan seluruh tubuh Kristus. Dan kita harus mengalami pertumbuhan secara berkesinambungan. Kesinambungan kenapa? Ada progres, ada proses yang terus berjalan. Kita mencapai pertumbuhan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu keserupaan dengan Kristus. Untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya. Di ayat 13. Di ayat 13 itu bukanlah induk dari kalimat itu, tetapi itu merupakan penjelasan. Ya, penjelasan dari ayat sebelumnya, ayat 12. Ya, itu bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, itu gereja harus mengalami kepenuhan Kristus. Ya, harus mengalami kepenuhan Kristus secara komunal yang berkaitan dengan tubuh Kristus yang lain. Jadi tidak hanya untuk pertumbuhan kita secara pribadi, secara sendiri, secara organisasi kita, tapi ada satu tugas tanggung jawab di pundak kita untuk kita juga bisa membuat yang lain mengalami pertumbuhan. Untuk apa? Karena mereka semua juga bagian dari tubuh Kristus. Ya. Dan itu harus diupayakan, harus berkesinambungan untuk mencapai tujuan akhirnya. Gereja harus mengalami keserupaan dengan Kristus. Nah, berbicara dengan masalah pertumbuhan gereja di ayat yang ke-13 itu kita bisa belajar di sini ada beberapa prinsip dan saya mencatat ada 3 prinsip dari ayat 13 ini. Yang pertama, kita mesti mengalami bertumbuh dalam kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah. Ya. Bertumbuh dalam kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah. Bapak Ibu, Paulus mengajar kepada kita sebagai gerejanya, ya, gereja Tuhan, untuk kita bertumbuh mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, iman yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan ayat sebelumnya yang diutarakan di atas, yaitu ayat yang keempat berhubungan dengan doktrin dasar yang berhubungan dengan Allah, ya, yang berhubungan dengan baptisan, yang berhubungan dengan pengharapan. Ayat 4 sampai dengan 6 ditulis di sana, satu tubuh,
satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Sekali lagi, kita gereja Tuhan dari berbagai denominasi yang ada. Kita ini adalah satu tubuh, satu roh, sebagaimana kita dipanggil dalam satu pengharapan. Saya mengapresiasi hambanya Pak Pendeta Komingguan, ya Komingguan juga Pak Hendra dan kawan-kawan yang sudah mendirikan family ministry ini. Saya percaya di komunitas kita ini dari berbagai denominasi, tapi kita bersama-sama berkumpul untuk bersama-sama menumbuhkan iman kita secara bersama-sama tanpa melihat denominasi kita. Saya mengapresiasi ini dan itu sungguh luar biasa perjuangan Pak Komingguan ya, sampai harus sakit ini. Tiap hari selalu ada ibadah. Nah, ini sangat menyita energi ya. Tapi itulah kita mengenapi firman Allah, bertumbuh dalam kesatuan iman dan kita pengetahuan tentang anak Allah ya. Bapak Ibu, nah kesatuan iman itu perlu diupayakan. Ya. Iman itu harus ditumbuhkan. Ya. Pemahaman tentang Injil Yesus Kristus harus terus-menerus diperdalam. Ya. Kita memperdalam kebenaran firman Allah untuk apa? Supaya kita tahu, mengerti, mengetahui tentang siapa Allah kita yang sesungguhnya. Ya. Dan keselamatan secara anugerah yang diberitakan dalam Injil harus terus-menerus diperdengarkan. Makanya firman Tuhan katakan, karena pergi beritakanlah Injil. Ya. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Dan itulah tanggung jawab setiap kita orang percaya. Ya. Aktif di sana. Pergi ya, artinya dalam pengertian aktif. Kita harus selalu siap memberitakan Injil dimanapun ada. Kita harus siap untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Ya. Keselamatan anugerah yang diberikan dalam Injil harus terus-menerus diperdengarkan. Nah, Bapak Ibu, kata kuncinya di sini ya, bertumbuh dalam kesatuan iman itu menghargai kesatuan, mematikan ego kita dan perlu sikap kerendahan hati. Yang sering sulit menjadi satu ini karena kita tidak menghargai kesatuan. Pengalaman di beberapa kota termasuk di kota saya, itu kebetulan saya sendiri ketua di Lampung Tengah. Kalau di kota-kota lain namanya PKSKI, tapi di Lampung Tengah namanya PKTK, Badan Kerjasama Tubuh Kristus. Itu sulitnya setengah mati. Untuk bisa menyatukan gereja-gereja yang ada dari banyak denominasi ini, yang ini curiga, yang ini curiga, yang ini ya, tapi itulah harga yang harus dibayar. Tapi puji Tuhan, dalam tahun-tahun terakhir ini sudah ada kekompakan dan kita sering mengadakan event-event bersama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, bakti sosial, kesehatan gratis, kesehatan massal, kesehatan gratis ya. Terus kita membuat acara KKR untuk berbagai denominasi di situ. Bahkan dalam Natalan tahun lalu kita kasih kesempatan Romo untuk khotbah. Katolik bergabung semua jadi satu di situ. Ya. Nah, itu perlu kita menghargai kesatuan dan kita harus mematikan ego. Memang ada dari yang seiman, yang sama denominasinya, ada beberapa yang komplain ke saya, ya, karena belum bisa mematikan egonya. Kita selalu berpikir kita ini terbaik, kita paling baik, ya, gereja itu nggak masuk hitungan. Gitu. Kita paling baik, kita paling layak di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa jadi saksi, dan itu butuh kerendahan hati. Ya. Nah, Bapak Ibu, hanya dengan menempatkan Injil pada pokoknya,
poros gereja, kita akan mampu bergerak dan kita akan maju dengan stabil. Ya. Tidak ada pertumbuhan tanpa Injil, tanpa firman. Maksudnya. Kalau tanpa firman, nggak mungkin kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Nah, yang pengenalan akan Allah itu harus dibangun melalui karya Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memberikan hikmat dan wahyu kepada kita. Jadi pengenalan akan Allah tidak hanya dibutuhkan kepandian secara manusiawi, tetapi itu perlu hikmat, perlu pernyataan Allah, ya. Dan pengetahuan di sini bersifat personal dan spiritual, bukan hanya intelektual aja. Maaf ngomong, tidak hanya kita harus menempuh sarjanaan teologi, bukan berarti nggak penting-penting. Itu penting, tapi artinya tidak membatasi kita untuk bisa mengenal Tuhan, walaupun mungkin kita tidak punya gelar STH, tapi kita pun bisa dengan pimpinan Roh Kudus, ya, dengan hikmat dan wahyu dari Tuhan, kita bisa mengenal Allah lebih dalam melalui kebenaran firman-Nya yang kita terus gali di sana. Ya. Pengetahuan tentang Allah itu merujuk pada pengenapan rencana Allah yang besar untuk menyelamatkan umat manusia bagi dunia, ya, yang dibuktikan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, Allah merujuk pada pengenapan rencana keselamatan yang dari Tuhan. Dan semakin kita mengenal Kristus, berarti kita akan semakin memahami, kita akan merayakan rencana keselamatan Allah yang besar. Persoalannya, banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, yang pemahaman tentang siapa Allahnya ini tidak sungguh-sungguh, sehingga terutama anak-anak muda sekarang, ya, mereka bisa tergiur oleh pasangan, oleh wanita, oleh lelaki, sehingga menjual Kristus sedih kita. Ya. Saya ngalamin itu, ada jemaat yang sudah saya kuliahkan, yang sudah saya sekolahkan, kita biayai kuliah penginjilan di Bandung selama 3 tahun dan aktif terlibat dalam pelayanan, tapi ternyata itu bukan satu ukuran. Ya. Akhirnya nikah nyebrang, meninggalkan Tuhan, gitu. Meninggalkan Tuhan dan menikah dengan yang lain. Bapak Ibu, pengenalan Allah ini kata kuncinya jauh lebih banyak menggali kebenaran Allah dan pimpinan Roh Kudus. Dengan kekuatan manusia kita nggak bisa. Ya, kadang sulit kita mengerti, memahami apa sih maksud daripada firman ini. Tapi kalau Roh Kudus memimpin kita, menuntun kita, kita bisa memahami, mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini, sehingga kita bisa lebih banyak mengerti, ya, apa maunya Tuhan, mengerti isi hatinya Tuhan. Kita menggali kebenaran firman Allah bukan dengan kekuatan kita secara manusia, tapi kita perlu pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan di Yohanes 15, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kita harus minta pimpinan Tuhan sepanjang kita menggali kebenaran firman Allah. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, prinsip pertumbuhan gereja di dalam Efesus 4 ayat 13 itu kita pertumbuhan yang mencapai kedewasaan penuh. Kita harus bisa mencapai kedewasaan penuh. Kata penuh, telois, itu berarti sempurna atau matang. Ya. Sempurna atau matang. Artinya mencapai kesempurnaan atau kematangan baik secara jasmani maupun secara batinnya. Kolose 1 ayat 28 Firman Tuhan katakan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Ya, kesempurnaan di dalam Kristus. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 13 kedewasaan penuh ini merujuk kepada proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, menjadi serupa dengan Kristus
Artinya kita secara menyeluruh, bersifat secara menyeluruh karakter kita, apa yang dimiliki oleh Kristus, ya, kita harus minimal yang menonjol, ya, lemah lembut, rendah hati itu harus ada dalam diri setiap kita orang Kristen. Ya, 9 buah roh itulah karakter yang harus nyata dalam hidup kita. Nah, makanya Bapak Ibu, kami mendirikan sekolah PAUD dan materi yang kami ajarkan adalah 9 karakter buah-buah roh. Tapi di dalam prakteknya kami tidak menyebut 9 karakter 9 buah roh. Kami mengatakan di sana nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kebenaran. Karena 95% murid yang sekolah di kami ini Muslim. Muslim. Jadi kalau pagi banyak yang nganterin semua berjilbab. Memang awalnya ada tantangan, tapi berjalannya waktu akhirnya mereka bisa melihat bahwa sekolah yang kami dirikan ini benar-benar memberkati mereka. Karena apa? SPP-nya murah, ya 35 per orang, itu hanya untuk memberikan akomodasi makan buat murid sebulan 2 kali ekstra puding, terus untuk fotokopi segala macam. Jadi mereka tidak mengeluarkan biaya untuk materi, ya. Mereka belajar, kita sediain semua materi, kita fotokopikan, kita bagi ke mereka. Setelahnya waktu, mereka bisa menerima kehadiran sekolah yang kami bangun dan muridnya semakin banyak di sana. Bahkan melalui sekolah inilah kita bisa menyancakan kemuliaan Tuhan. Ada berbagai kegiatan yang kita lakukan atas nama sekolahan ini. Bakti sosial, ya, termasuk ya, membagi berkat untuk masyarakat, bekerja sama dengan SCTV Indosiar. Kita bagikan di sana gerobak angkringan untuk masyarakat. Nah, kedewasaan penuh itu hanya dimungkinkan kalau seorang mengenal Kristus dengan benar. Ya. Kalau kita mengenal Kristus dengan benar, maka kita akan mengalami kedewasaan. Rohani, pengenalan secara intelektual dan personal tentang Dia merupakan jalan menuju keserupaan dengan Kristus. Ya. Tanpa pengenalan yang benar, ya, tanpa pengenalan yang benar, bagaimana mungkin kita bisa menjadi serupa dengan Dia? Pengenalan secara intelektual dan personal tentang Dia merupakan jalan untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, prinsip pertumbuhan gereja harus apa yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 13, pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan di dalam Kristus lebih mengarah pada keutamaan Kristus yang memenuhi segala sesuatu. Sama seperti Kristus telah mengalahkan segala kuasa dan memenuhkan segala sesuatu, demikian pula akhir dari perjalanan rohani kita sebagai gerejanya. Jadi akhir perjalanan kita harus memenuhi segala sesuatu serupa dengan Kristus. Ya. Keutamaan Kristus memenuhi segala sesuatu. Jadi sama seperti Kristus mengalahkan segala kuasa, kita pun sama dengan itu. Ya, Yesus sungguh-sungguh memenuhi hidup kita, tinggallah kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ingin Yesus sungguh-sungguh memenuhi hidup kita, tinggallah kita dengan sungguh-sungguh di dalam Dia. Maka Dia akan benar-benar memenuhi hidup kita. Ya. Benamkan hidup kita di dalam Dia. Benamkan hidup kita di dalam Dia, maka Dia akan memenuhi hidup kita. Bapak Ibu, ada ilustrasi di sini. Seperti yang gambar yang saya munculkan tadi, saya tadi coba foto. Kalau kita ambil gelas, kita masukkan di ember yang berisi gelas separuh, maka gelas itu hanya akan isi separuh. Tapi gimana supaya gelas itu penuh, tenggelamkan keseluruhan ke dalam ember yang isi air itu dan kita angkat. Pasti gelas itu akan penuh. Artinya kalau kita ingin Yesus sungguh-sungguh memenuhi hidup kita, ya kita harus tinggal sungguh-sungguh di dalam Dia, dan kita benamkan hidup kita dalam Dia, maka Dia akan memenuhi hidup kita. Ya, Dia akan memenuhi hidup kita.
akhir dari perjalanan rohani kita, bagaimana Efesus 1 ayat 19-23 menulis di sana, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dari segala sesuatu. Kita harus mengalami kemenangan Kristus dalam segala hal. Segala hal, baik karakter kita maupun kehidupan kita sungguh-sungguh mencerminkan Allah, memancarkan terang ilahi, menjadi berkat bagi banyak orang. Amsal 24 ayat 16 penonton katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kemenangan kita di dalam dia itu jauh lebih pasti daripada kejatuhan kita di dalam dosa. Kristus sudah menang oleh maut, dan kita orang percaya kita akan mengalami kemenangan. Dan itu lebih pasti daripada kita jatuh dalam dosa. Makanya orang percaya bisa jatuh, bisa 7 kali, tapi kita bangkit kembali. Kita bangkit kembali sepanjang kita masih tetap bertahan di dalam Tuhan. Kita masih mempertaruhkan iman kita di dalam Tuhan. Kita masih menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Nah, kita bisa jatuh terkapar, bisa. Tetapi Tuhan akan selalu menguatkan kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Saya percaya kalau hari ini Tuhan izinkan, pendeta kemingguan sakit, Tuhan punya rencana. Jadi maaf, jangan bilang saya kenapa kemarin jatuh nggak mati. Ya, karena Tuhan masih punya rencana banyak melalui hidupnya pendeta kemingguan. Amin. Ya, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan mau pakai lebih dasar lagi untuk memenangkan banyak jiwa. Nah, ini poin yang ketiga ini, kata kuncinya adalah di Efesus 4 ayat 15. Ya. Poin yang ketiga ini, kata kuncinya di Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, ayat 15. Ayat 12. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini kalau kita dipenuhi Kristus, dampak dari kehidupan kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran. Hari-hari ini kan banyak pengajaran yang sepertinya menarik, bagus. Tapi kalau kita harus back to the Bible, kembali kepada firman, ya, perlu hikmat, perlu berdoa, tidak hanya percaya saja, tapi perlu dibawa dalam Tuhan. Kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, permainan palsu manusia dalam pendidikan mereka yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin sungguh-sungguh menuju hidup kita tadi, tinggallah kita dengan sungguh-sungguh. Ya, tinggallah kita dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kita tanamkan hidup kita di sana. Pertumbuhan rohani yang sehat akan melindungi gereja dari ajaran yang sesat. Hanya melalui pertumbuhan gereja dihindarkan dari kejatuhan. Itu yang saya bisa sampaikan. Mari kita tunduk kepala. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus meneruskan dalam pribadi setiap kami dan menjadikan firman-Mu ini terus bertumbuh, berkembang pada setiap diri kami, Tuhan. Menerima bagi kami, dan biarlah kami semua boleh mengalami kebenaran firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengalami kepenuhan Kristus, Tuhan. Mengalami kepenuhan Kristus, sehingga kami tidak gampang terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kami akan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, sehingga kami bisa terlindung dari ajaran-ajaran yang sesat. Dan hanya melalui
pertumbuhan kami yang sehat, pertumbuhan gereja yang sehat, pertumbuhan iman kami yang sehat. Kami dihindarkan dari segala kejatuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sendiri yang akan menyempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan kepada setiap kami yang sudah menerimanya. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan, pengagungannya bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, luar biasa hambanya. Pendeta Martin Suharto ya, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan ya. Memang kita di dalam firman Tuhan ya, jelas dikatakan tadi di Efesus 4 ayat 13 ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman ya, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah ya. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan Yesus ya, itu yang harus kita perdalam ya, itu firman Tuhan ya, yang setiap hari kita baca ya, yang kita renungkan, dan kita harus menjadi pelaku firman ya, sehingga kita benar-benar bisa dipakai Tuhan ya. Karena jujur ya, hidup ini kan sementara ya. Kita boleh menjadi orang yang bukan terpanggil tapi jadi orang pilihan Tuhan. Tentunya kita harus menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya, terlebih lagi menjadi hamba Tuhan. Amin. Ya, luar biasa Pendeta Martin Suharto ya, yang sudah jelas menerangkan ya isi hati Tuhan ya tentang firman yang tadi kita dengar ya. Jadi kita harus jangan lagi dengan yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan ya. Ini harus hati-hati ya. Kita sebagai anak Tuhan harus waspada selalu ya. Karena banyak sekarang yang timbul ya perdebatan ya, seperti kita sudah dengar ya, tapi kita harus pahami itu. Kita tadi katakan Pendeta Martin Suharto, back to Bible ya, kembali ke firman Tuhan. Itu yang harus kita pegang ya. Kita harus pegang kuat-kuat sebagai orang percaya ya. Saya juga yakin Tuhan Yesus bisa sembuhkan jantung saya. Saya mau Tuhan izinkan kalau boleh seperti Eskia ya, 15 tahun lagi ya, sehingga saya boleh melihat cucu saya besar. Amin. 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 Ya, saya bisa jadi hamba Tuhan yang dipakai setia taat ya, untuk membawa jiwa-jiwa ya dimenangkan oleh Tuhan Yesus tentunya. Amin. Ya, kita harus setia, yaitu setia harus sampai mati, sampai akhir kita ya. Ujung-ujungnya kan kita juga pasti akan meninggal ya. Itu kita harus lakukan tugas yang mulia yang Tuhan sudah taruh di atas pundak kita. Jadi hamba yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi hambanya, Pendeta Martin Suharto bersama Ibu yang setia ya, yang melayani di Family Ministry, kiranya Amin. Terima kasih. Pelayanannya ya, pekerjaan yang mulia ya, yang orang lain nggak bisa lakukan tapi Bapak bisa lakukan. Itu satu anugerah yang besar Pak, anugerah yang besar, kasih karunia. Kiranya Tuhan pakai terus ya, anak mantu cucunya pasti diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Air yang keluar dari surga ya, curah itu akan tidak pernah berhenti. Amin. Berkatnya, damai sejahteranya, sukacitanya besar. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, silakan satu pujian. Pendeta Suharto, untuk kita sebelum masuk ke doa syafaat. Doa syafaat boleh Ibu Heti Simanjuntak. Hatiku bersembahkan sadarilah semua karena anugerah
kekuatanku. Hidupku adalah ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku hidupku bersama tiada syukurku. Dengan senang hati persembahkan cara di aku ada, semua karena anugerah dan karena kekuatanku. Hidupku ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Hidupku bersama ya, kita kembalikan Pak Pendeta. Ya, silakan Bu Eti untuk doa syafaat. Mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah, Yesus Kristus Allah kami, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami boleh mengikuti Zoom di FM ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih karunia Tuhan. Melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kau bukakan hati kami, sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang boleh Bapak Pendeta Soeharto sampaikan Tuhan, boleh menjadi rema dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Sehingga kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu boleh menjadi berkat berdampak untuk orang lain. Untuk memberitakan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Pak Soeharto. Kau berkati pelayanannya, Engkau berkati istri, Engkau berkati anak-anak. Kau berkati Tuhan seluruh keluarga. Baik juga Tuhan usaha, yaitu TK PAUD Tuhan. Semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Bapak keluarga ini Tuhan semakin hari semakin bersinar dan berdampak untuk orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ada suka dan damai
sejahtera yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga FM yang ada di Zoom ini, begitu juga yang belum ada. Mungkin mereka Tuhan dalam keadaan sibuk di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Tapi kami tetap berdoa bersama-sama, bergandengan tangan. Melalui wadah FM ini Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami boleh menjadi tangan-tangan Tuhan untuk memberkati orang lain ya Bapa. Kemanapun Tuhan utuskan kami melayani. Terima kasih Tuhan Kau berkati keluarga yang ada di Zoom itu Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa sebut satu persatu. Tapi Tuhan Maha tahu, Maha segala-galanya, Maha kuasa atas hidup kami. Karena Engkaulah yang berdaulat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan, pasti Tuhan menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang terkasih di dalam pemulihan untuk pendeta Komingwan Tuhan dan pendeta Hendra Winata Tuhan Yesus, dan juga yang tidak hamba bisa sebut Tuhan. Kau mengetahui Tuhan begitu imannya luar biasa kepadamu Tuhan, sehingga mereka Tuhan sungguh-sungguh Tuhan mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan berkarya sedang merenda Tuhan, terutama untuk Bapak Gembala kami Tuhan Yesus, yaitu Pak Koming. Kami satu hati, satu pikir, bergandeng tangan walaupun kami jauh Tuhan. Tapi Engkau satukan kami satu roh Tuhan, untuk mendoakan untuk Bapak Gembala kami Pak Komingun. Engkau berikan kekuatan iman, supaya apapun keputusan dokter itulah yang terbaik. Di balik itu semua Tuhan sedang merena, Tuhan berkuasa, Tuhan punya rencana yang indah untuk Pak Koming dan keluarga. Kiranya Tuhan di dalam proses Tuhan besok Tuhan menuju rumah sakit harapan kita Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan Kau persiapkan, terutama hati dan iman. Kau berkati para dokter Tuhan. Alat-alat Tuhan semuanya Kau sterilkan Tuhan. Sehingga nanti kami boleh melihat ada mukjizat Tuhan. Karena Tuhan sedang berkarya merendah untuk Pak Koming. Kau berikan Tuhan istri, keluarga, anak-anak cucu. Supaya mereka juga menopang di dalam doa. Mendampingi Tuhan. Untuk perjalanan tindakan selanjutnya untuk Pak Pendeta Koming. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga lain yang ada di dalam permasalahan ekonomi Tuhan Yesus. Keluarga, usaha, apapun itu Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Bahwa Tuhan mengatakan mintalah, maka Tuhan akan memberikan. Itu adalah janji. Tapi bagaimana kami meresponinya Tuhan? Kami tetap berusaha sebagaimana Tuhan telah memberkati kami melalui usaha kami, melalui doa kami Tuhan, melalui tindakan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke, baik yang di kota-kota dan yang di desa-desa Tuhan. Terutama Tuhan kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok desa Tuhan. Yang jauh dari jangkauan komunikasi Bapa. Tapi kami percaya kerelaan hati mereka Tuhan. Ketulusan hati mereka. Tuhan mengirimkan, Tuhan mengutuskan mereka. Supaya boleh menjadi hamba-hamba yang setia. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kau berkati keluarga mereka masing-masing Bapa. Kami juga begitu berdoa Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota. Kau berkati kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia. Yang kami cintai Tuhan. Kami percayakan Tuhan. Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Terima kasih selama beliau Tuhan. Di dalam memimpin bangsa kami ini. Tidaklah mudah Tuhan. Banyak peristiwa, banyak kerikil-kerikil Tuhan. Banyak tantangan. Tapi melalui itu Tuhan kami boleh melihat. Beliau boleh berdampak untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan.
Kau pakai Tuhan siapapun presiden kami nanti 2024. Bagimu tiada yang mustahil Tuhan. Jadikanlah presiden yang takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan para menteri, kabinet, dan sampai ke RT Tuhan. Kau pakai Tuhan mereka Tuhan menjadi alat. Dan kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Di mana Tuhan mendapatkan perlakuan. Banyak gereja Tuhan yang ditutup. Oh Tuhan, kami tidak mundur dan tidak takut Tuhan. Biarlah melalui peristiwa-peristiwa itu Tuhan, kami semakin berhikmat dan semakin mengandalkan Tuhan. Ketika jemaat-jemaat yang membutuhkan izin gereja Tuhan, kami yakin dan percaya segala sesuatu ada tuh waktunya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan sudah mengatakan, ya, tidak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk negara-negara yang sedang berkonflik Tuhan. Kami boleh mendengar Tuhan. Negara-negara yang semakin hari semakin menakutkan Tuhan. Semakin menjauhkan Tuhan. Bahkan mereka Tuhan sudah mengenal, sudah tidak percaya bahwa Engkau adalah Yesus Juru Selamat di dalam kehidupan secara pribadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Negara-negara yang sedang berkonflik Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berdaulat atas negara-negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama yaitu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Dan hari ini Bapak Ibu yang hadir, yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semuanya, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang percaya yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Pendeta Tuhan Untung untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Saya bincang-bincang Pak. Iya Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Soeharto buat firman Tuhannya pada sama Pak Pendeta Untung. judulnya tentang kepenuhan Kristus. Ya, kita akan masuk dalam bincang-bincang. Saudara menanggapi, kita menanggapi firman Tuhan yang baru disampaikan oleh hambanya Pak Soeharto. Yang dimulai dari saya dulu ya. Ya, dimulai dari saya dulu. Tadi pagi saya sudah ngomong juga. Firman Tuhan sore hari ini memang itu sangat tepat. Jadi kalau kita ingin mengalami Kristus, kepenuhan Roh Kudus, saudara dan saya harus mengalami Tuhan dulu. Ya, banyak orang berkhotbah, punya gelar yang tinggi, berkhotbahnya bagus, ya, bangga dengan pelayanan besar dan lain sebagainya. Enggak salah sih. Tapi apakah mereka sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka? Kan begitu ya. Ya, itu jadi masalah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mengalami Tuhan? Tadi pagi Pak Michael ya, yang sedang jalan-jalan ini nih, ya, kami sedang berbincang-bincang.
Dan untuk mengalami Kristus atau mengalami Tuhan